Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Lindasari, asal sekolah UPT SDN 4 Rijang Panua. Pada video kali ini, saya akan menampilkan video inovatif yang berjudul Pohon Hebat, yang menggambarkan hal-hal baik yang dilakukan siswa-siswa saya setiap harinya di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Di kelas saya terdapat 9 siswa, 8 laki-laki dan 1 perempuan yang bernama Akila. Karena mayoritas siswa laki-laki lebih aktif, Akila sempat merasa kurang percaya diri untuk berpendapat dan tampil di depan kelas. Sebagai guru, saya ingin menciptakan inovasi pembelajaran yang bisa membangun percaya diri, karakter baik, dan semangat kolaboratif, serta bisa saya gunakan secara permanen di kelas. Tantangan saya adalah menciptakan kegiatan yang bisa melibatkan semua siswa, namun tetap memberi ruang bagi Akila untuk tampil memimpin dan menonjolkan potensinya. Saya juga ingin agar nilai 7 kebiasaan anak hebat dapat benar-benar hidup dalam keseharian mereka, bukan hanya slogan di dinding kelas. Bagaimana caranya agar anak-anak bisa melihat bukti kebaikannya tumbuh setiap hari? Saya ingin membuat sesuatu yang bermakna dan bisa digunakan sepanjang tahun. Sesuatu yang membuat anak-anak akan bangga dengan perilaku baik mereka. Dari situlah lahir ide Pohon Hebat. Selamat pagi anak-anakku, apa kabar kalian hari ini? Pagi Bu, luar biasa hebat. Aku anak hebat. Semua gotong royong, saling menghargai. Hebat sekali. Jadi hari ini kita akan melakukan kegiatan yang sangat seru. Jadi kita akan menjadi anak-anak yang peduli dengan lingkungan lewat kegiatan Pohon Hebat. Ya, jadi anak-anakku, hari ini kita akan membuat yang namanya Pohon Hebat. Jadi ini pohon terbuat dari kertas yang akan kita tempelkan nanti di dinding yang kosong. Jadi anak-anakku, setiap melakukan kebaikan, anak-anakku akan menuliskan kebaikannya di dalam daun ini, di atas daun ini. Jadi nanti akan ditempelkan langsung di dinding. Anak-anak mengerti? Mengerti. Saya dan anak-anak bekerja sama menempelkan media pohon hebat di dinding kelas. Anak-anak sangat antusias membantu menata batang dan ranting pohon agar terlihat kokoh dan rapi. Suasana kelas terasa ramai dan penuh semangat. Mereka saling membantu menempelkan potongan kertas sambil tersenyum gembira. Wajah mereka terlihat bangga karena berhasil membuat dasar pohon dengan kerjasama. Pohon selesai ditempel, saya mengajak anak-anak menempelkan huruf besar bertuliskan Pohon Hebat di atasnya. Mereka tampak bersemangat memilih posisi huruf agar terlihat rapi dan indah di dinding kelas. Satu persatu huruf ditempel dengan hati-hati. Ada yang menempel huruf O, ada yang menempel huruf H, hingga seluruh kata terbentuk sempurna. Tulisan Pohon Hebat kini terpampang jelas di dinding kelas, menjadi pengingat bahwa setiap hari mereka bisa menumbuhkan kebaikan bersama. Jadi hari ini anak-anakku, kita akan membersihkan halaman sekolah. Jadi ibu akan tunjuk satu pemimpin kelompok hari ini. Ya, Akila, hari ini kamu adalah pemimpin kelompok ya. Jadi Akila usahakan semua teman-temannya bekerja dengan kerjasama yang baik. Oke? Siap Bu. Ya, silakan Akila maju ke depan, kemudian membagi temannya. Ya. Meja ini menyapu, meja ini memungut sampah. Siswa mulai mengambil peralatan kebersihan. Ada yang menyapu dan ada yang memungut sampah dengan senyum ceria.
Hari ini, mereka tidak hanya belajar tentang menjaga kebersihan, tetapi juga belajar bekerja sama, saling membantu, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Saya menunjuk Akila sebagai pemimpin kelompok. Dengan penuh percaya diri, Akila membagi tugas kepada teman-temannya. Ia memastikan semua bekerja dengan senang hati. Saya tersenyum menyaksikan kekompakan mereka. Ini bukti bahwa nilai 7 kebiasaan anak hebat mulai tumbuh di hati setiap anak. Dan rapi, saya mengajak anak-anak duduk melingkar di depan pohon hebat. Suasana terasa hangat dan penuh kebersamaan. Di dinding sudah tergantung media pohon hebat kami. Saya membagikan potongan-potongan kertas berbentuk daun kepada setiap siswa. Mereka terlihat antusias. Beberapa langsung mengambil pensil warna untuk menulis. Sementara yang lain masih berpikir ingin menuliskan kebaikan apa yang paling berkesan pada mereka hari ini. Kalimat sederhana tetapi penuh arti. Mereka menuliskan bukti nyata dari tindakan baik yang mereka lakukan. Selesai menulis, saya memanggil mereka satu persatu untuk menempelkan daun ke media pohon hebat. Suara mereka bergema di kelas dengan penuh keyakinan. Saya melihat kebanggaan terpancar di wajah mereka. Bukan karena hadiah, tetapi karena mereka menyadari bahwa kebaikan bisa tumbuh dari hal-hal kecil yang mereka lakukan. Sedikit demi sedikit, daun-daun hijau mulai memenuhi batang pohon kertas itu. Pohon yang sebelumnya tampak kosong, kini menjadi rimbun dan hidup, melambangkan tumbuhnya karakter positif dalam diri anak-anak. Saya memandang ke arah Akila, anak perempuan satu-satunya di kelas. Wajahnya tampak bahagia. Ia berhasil memimpin teman-temannya dengan penuh percaya diri. Saya tahu ini adalah langkah kecil, tapi bermakna dalam membangun keberanian dan rasa tanggung jawabnya. Ya, bagaimana perasaan anak-anakku hari ini? Senang! Kemudian apa yang sudah kita pelajari hari ini? Apa lagi? Halaman. Ada lagi? Kalau kita bekerja sama, pekerjaan cepat selesai, Bu. Betul sekali. Jadi kalau kita bekerja sama, pekerjaan akan cepat Selesai. Dari kegiatan ini, saya belajar bahwa pohon hebat bukan sekedar hiasan kelas, tetapi alat untuk membentuk karakter siswa. Akila kini lebih percaya diri dan menjadi contoh bagi teman-temannya. Sementara siswa laki-laki belajar untuk menghargai dan mendukung teman perempuan mereka. Nilai 7 kebiasaan anak hebat ini kini hidup di kelas kami, tumbuh seperti daun-daun hijau di pohon hebat. Sebagai rekan sejawat, saya melihat bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Ibu Nurlinda Sari melalui inovasi pohon hebat merupakan praktik pembelajaran yang sangat inspiratif dan inovatif. Kegiatan ini bukan hanya menanamkan nilai karakter kepada siswa, tetapi juga melibatkan mereka secara aktif dan menyenangkan. Saya juga melihat perubahan positif pada siswa yang bernama Akila yang sebelumnya kurang percaya diri. Jadi melalui peran sebagai pemimpin kelompok, Akila kini sudah tampil lebih berani, percaya diri, dan mampu bekerja sama dengan teman-temannya. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ini tidak hanya membangun karakter, tetapi juga mengembangkan kepemimpinan dan empati.